Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beberapa hari lalu, gitu ya, tepatnya sehari lalu, dalam video tahun pembuatan video ini sekarang hari Senin, ya, tanggal 15. Nah, teman saya itu bertanya gitu ya, mengenai syarat jadi dosen, gitu. Ini terlepas dari dia tahu atau enggak, bisa membaca pola atau enggak, gitu ya. Yang namanya kita sebagai sudah sarjana, seharusnya kita harus bisa membaca pola ke depannya. Bagaimana melihat CPNS, syaratannya apa aja, itu seharusnya udah bisa diketahui. Oh, ternyata jadi dosen itu haruslah linear gitu ya. Maka kalau misalkan kita ke sini, apa sih kendalanya? Kalaupun enggak, kalian bisa tanya lah ke orang lain, kenapa sih kok harus linear gitu ya, ke orang misalkan yang emang lebih baik di bidangnya. Nah, ada yang membuat saya bingung juga gitu ya, kenapa dia bisa jurusannya yang berbeda, enggak linear. Emangkah mereka emang mau lanjut lagi S3 gitu ya? Kalaupun seperti itu dalam waktu yang cukup singkat gitu ya. Karena kalau misalkan melihat persyaratan dari dosen sendiri kan udah mulai dari 35 tahun atau 40 tahun gitu ya, udah makin cepat. Sedangkan kalau misalkan menjadi dosen di usia muda, seenggaknya kita masuk dulu gitu, lalu melanjutkannya ketika kalian udah diterima, itu akan lebih baik. Misalkan kalau kalian jurusannya pendidikan IPA terpadu S1-nya, maka S2-nya sisa mungkin jurusan linear IPA terpadu. Itu lebih memudahkan kalian dimanapun, karena ini juga menyangkut ya akreditasi kampus yang mengharuskan kebanyakan guru dosen, bukan guru ya, maaf, dosen itu linear di bidangnya. Dan mata kuliahnya juga tentu aja nanti akan ada nilai yang buat ya semacam jabatan atau apapun gitu ya, yang harus linear juga sama. Dan juga yang namanya nanti artikel ilmiah. Jadi semakin kalian linear, itu seperti kan itu bisa dipertimbangkan lebih gitu dibandingkan yang lain. Nah, kalau kalian udah S2 seharusnya bisa berpikir seperti itu ya, runtut, rinci, melihat ke depan gitu ya. Bukan berarti kalian harus ugal-ugalan dalam memilih S2. Gue mau ambil S2 karena ya gelar gitu ya. Gua karena mau murahnya aja gitu ya, tanpa dipikirkan framework tujuan hidup kalian gitu ya. Misalkan kalau kalian mau menjadi dosen gitu ya, dari awal ya udah berarti S1 S2 linear sebisa mungkin. Kalaupun kalian udah misalnya S1 udah dapat jabatan, toh bodo amat deh S2 nggak linear juga, toh nanti juga masih dalam perhitungan, tapi KPI-nya kecil gitu ya, nggak masalah juga gitu. Itu pilihan hidup kalian. Tapi kalau untuk menjadi dosen yang benar-benar proper gitu ya, ya udah, kalian coba deh bagaimana seorang ahli itu diuji, yaitu ketika mereka itu secara konsisten mendalami materi yang mereka pelajari gitu. Oke. Nah, semoga dalam pemikiran ini kita akan refleksi yang pertama, yaitu melihat apa sih tujuan hidup kalian gitu ya. Kalian tanya-tanyakan dulu apakah mau jadi dosen atau jadi guru. Dan yang kedua adalah kalian bisa melihat persyaratan seleksi dari PNS ataupun seleksi dari universitas-universitas bergengsi swasta gitu ya. Yang ketiga adalah nantinya kalian kedepannya mau seperti apa aja sih, dan pola-polanya tuh apa aja yang ada di perekrutan dosen, itu yang harus dipikirkan. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.